Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang baru dari caknun.com 3 jam yang lalu. Ya, ini saya bikin videonya ini, bikin konten ini tanggal 25 April 2023 ya. Ini di timelinenya ini suci adalah kamu menjadi dirimu yang seharusnya. Oke, itu kemudian di video 15 menit itu membahas tentang akal, tentang pikiran, tentang otak, tentang mind, ya, brain dan mind bedanya apa. Nah, kemudian ada beberapa hal yang saya garis bawahi, yaitu misalnya Cak Nun mengatakan gini di menit kesekian tadi, nggak tahu menit berapa, silakan Anda tonton sendiri. Di menit kesekian itu Cak Nun mengatakan gini, saya punya pikiran tentang apa namanya, punya pendapat tentang apa itu pikiran, tentang ruh, tentang akal dan sebagainya. Tetapi eh, intinya itu berbeda dengan para ilmuwan, para dokter. Ya, intinya Cak punya pendapat yang berbeda gitulah. Kemudian Cak juga mengatakan bahwa tapi saya tidak dipercaya untuk ngomong itu, untuk ngomong tentang hal itu gitu. Saya jadi merespon gini ya. Artinya di usianya Mbah Nun yang sudah kesekian, sudah ke 70 tahun itu, beliau masih memiliki apa ya istilahnya ya, rasa tidak dipercaya gitu loh oleh orang untuk berbicara sesuatu tentang apa yang beliau pikirkan, tentang pendapat beliau. eh Mungkin saya lebih melihatnya sebenarnya bukan masyarakat tidak percaya kepada Cak Nun, bukan para ilmuwan, para dokter itu tidak percaya kepada Cak Nun, hanya mungkin tidak diformalkan gitu saja sih. Ketika orang itu sudah mengundang Mbak Nun kemana-mana, ketika orang itu sudah datang untuk mendengarkan Mbak Nun berbicara apa saja, itu sebenarnya orang sudah percaya. Dan saya yakin banyak kalimat-kalimatnya Cak Nun itu yang juga dipercaya oleh para akademisi, hanya saja mereka tidak menyebutkan gitu. Salah satu buktinya saya mengalami sendiri itu bahwa apa yang dikatakan Cak Nun itu juga dipercaya oleh akademisi. Meskipun tidak dimerkan, tidak diberikan judul yang secara resmi gitu ya. Tetapi itu masuk secara begitu saja tanpa nama. Jadi makyah itu menyebar kemana-mana tanpa nama gitu. Saya menyaksikan itu sendiri. Makyah itu menyebar kemana-mana tanpa nama. Dan pikirannya Cak Nun itu menyebar kemana-mana tanpa nama. Hmm, saya pernah bertemu dengan seorang profesor dan saya bicara tentang Cak Nun, berbicara tentang apa namanya, majelis masyarakat Ma'iyah ya, nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan di masyarakat Ma'iyah di Mojopat Syafaat. Saya pernah membuat tulisan seperti itu dan tulisan itu kemudian diterima untuk menjadi salah satu syarat masuk ke Universitas Islam ya, salah satu universitas Islam ya. Artinya itu diterima ya, padahal waktu itu saya menulisnya itu di luar apa namanya, di luar ketentuan gitu loh, yang seharusnya saya harus menulis tentang pendidikan di lingkungan formal, di madrasah formal di bawah naungan Kemenak, tetapi saya menulisnya justru tentang Ma'iyah, tentang Cak Nun. Dan itu diseleksi oleh satu orang profesor dan satunya lagi nggak tahu dulu dokter apa masih S2, itu nggak tahu, pokoknya 2 orang dulu ya menyeleksi itu dan diterima. Itu artinya tidak dicurigai, tidak dianggap sebagai yang aneh-aneh gitu. Artinya saya yakin ya, yang disampaikan Cak Nun itu kan banyak hal yang baik tuh, banyak sekali hal yang baik, dan pastilah diterima. Kebaikan itu pasti diterima oleh orang yang mencari kebaikan, kebenaran. Meskipun Maya memang tidak menama-namakan diri ketika dia menyebar kemana-mana ya. Kalau hal baik ya pasti diterima, pasti diterima. Salah satu contoh lagi misalnya dulu Syekh
Nur Somad ya, Syekh Nur Somad Kambal itu kan beliau seorang praktisi tasawuf dan juga sekaligus seorang akademisi. Ya, bagaimana penerimaan beliau tentang Cak Nun. Terus kemudian siapa itu Pak Suminto di UNY itu juga seorang akademisi ya, beliau juga menerima Cak Nun. Saya yakin banyak Ustadz Rusamat Kamba yang lain di tempat lain di apa ya, kancah ilmiah yang lain, di tempat-tempat yang lain yang juga terinspirasi oleh Cak Nun. Salah satunya ya saya sendiri merasakan bagaimana pengaruh Ma'iyah itu saya terapkan di dalam bentuk apa ya, kata-kata, bentuk tulisan, dalam bentuk penyampaian, cara saya menyampaikan materi kepada banyak orang ketika berbicara di depan publik gitu. Calon diterima. Meskipun penerimaannya tentu tidak secara akademik. Misalnya kalau dalam dunia akademik itu kan ada apa ya istilahnya, pemikiran siapa tentang apa gitu. Misalnya teori relativitas Einstein itu kan, itu jelas. Jadi teori relativitas dikaitkan dengan Einstein, ya kan. Jadi ada semacam pengakuan secara akademik kan gitu loh. Nah, terus tentang Nurholis Majid dulu tentang bikin apa itu pluralisme dan sebagainya itu ya. Terus Gus Dur pernah menulis buku Islamku, Islammu, Islam kita. Terus kalau di UIN Jogja itu ada Pak Amin Abdullah menulis tentang integrasi, interkoneksi. Ya, teori-teori ilmiah dalam sebuah diskusi ilmiah atau forum ilmiah itu mereka artinya memiliki apa dengaran iki yo. Ya semacam author lah, mereka itu dianggap sebagai otoritas dalam sebuah teori tertentu. Nah, Cak Nun memang tidak di ruang itu. Akan tetapi bukan berarti ditolak ya. Karena memang eh, setiap wilayah kan ya pasti memiliki tradisi yang berbeda. Ini hanya masalah tradisi saja, dan perbedaan tradisi bukan berarti kita menolak Cak Nun itu. Bukan berarti orang itu menolak Cak Nun. Ya, jadi cara cara para ilmuwan menerima Cak Nun adalah dengan cara menerapkan langsung, menerjemahkan langsung dengan atau tanpa menggunakan ma'iyah sebagai merek tertentu, merek sebagai penamaan untuk satu teori ilmu tertentu dalam dunia akademik ya. Nah, contoh lagi misalnya dulu ada Ismail Faruqi itu menuliskan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Ya, itu juga sempat booming dulu itu. Terus ada siapa, Edward Said menulis tentang apa namanya, orientalisme ya. Edward Said menulis tentang orientalisme itu juga diterima secara luas di akademik. Terus Hasan Hanafi memiliki pemikiran tentang Yasarul Islam, kiri Islam, itu intelektual seperti itu yang dalam dunia akademik dibahas secara gamblang gitu, bahwa ini adalah teorinya siapa, ini teorinya siapa ya. Terus misalnya ada teori tentang hukum 3 tahap Aguskom itu kan, tentang positivisme ya, tentang tahapan-tahapan ilmu pengetahuan di dalam manusia yang dialami oleh manusia. Misalnya ada tahapan teologis, metafisik, ada tahapan modern ilmiah, positivistik kan gitu. Itu secara akademik memang ada hal-hal seperti itu. Setiap apa ya, ada ilmuwan yang memiliki teori tertentu kemudian itu disahkan, diakui kan gitu, diakui. Nah, Cak Nun sering merasa dirinya tidak diakui dalam hal tersebut. Saya kira anu ya, sebenarnya bukan soal kita ilmuwan itu mengakui atau tidak. Persoalannya adalah mereka mendeteksi atau tidak gitu loh, mendeteksi teori itu atau tidak gitu. Kalaupun Cak Nun diterima, maka cara mereka menerimanya adalah ya dengan cara bermakyah seperti ini. Misalnya Cak Nun diundang ke kampus, itu kan sebenarnya sudah sebuah bentuk penerimaan, sudah sebuah bentuk penerimaan, karena memang
Kalau dalam diskusi ilmiah itu ya memang ada tahapan-tahapan. Itu hanya seni saja sebenarnya, bukan berarti mendiskreditkan yang lain. Ada tahapan-tahapan, misalnya teori itu diuji, didiskusikan, dan yang diuji itu adalah teorinya orang yang juga pernah senasib dengan orang yang menguji teori. Senasib itu artinya mereka menjalani susahnya kuliah, susahnya bagaimana menuliskan suatu paper, bagaimana susahnya menulis paper terus kemudian dimasukkan ke jurnal, bagaimana ya seperti itu dinamikanya kan gitu. Dan Cak Nun juga pasti punya dinamika sendiri, bagaimana beliau bermaiyah, memiliki apa namanya, bergelut dengan dunia apa ya, keilmuan, dengan teori keilmuan yang ranahnya adalah di maiyah yang rutin seperti itu. Jadi ini adalah ruang masing-masing, bukan berarti soal pengakuan atau bukan pengakuan. Ya, mudah-mudahan Mbak Nun tidak lagi merasa beliau itu ditolak oleh banyak orang itu ya. Karena itu ya saya kira sebuah kesalahpahaman kalau seperti itu. Saya sendiri merasakan penerimaan maiyah di banyak kalangan, meskipun kalangan akademik sekalipun. Kalau misalnya katakan orang akademik itu harus membuat satu kriteria bahwa yang disebut teori ilmiah itu begini begini begini, itu hanya tradisi saja kok sebenarnya. Tradisi komunikasi supaya kita mudah untuk berkomunikasi sesama orang-orang akademik. Hanya itu sebenarnya, bukan berarti menolak, karena di dalam teori ilmiah itu juga banyak sekali kecenderungan-kecenderungan yang kita kaji kan gitu. Cara-cara berdialog dengan kebudayaan itu semuanya kajian. Misalnya gini, ya kita harus menjaga jarak dengan kenyataan yang kita amati, misalnya menjaga jarak. Tapi ada juga yang meyakini bahwa justru kita harus terlibat, ya terlibat dalam sebuah keilmuan yang kita amati, yang kita teliti. Ya, karena Cak Nun selama ini beliau dikenal sebagai budayawan, ya orang menerimanya ya seperti itulah, hanya untuk memudahkan komunikasi saja. Ya tidak berarti orang itu menolak Cak Nun. Jadi untuk jamaah maiyah juga mudah-mudahan jangan merasa menjadi orang yang ditolak di mana-mana gitu. Karena itu akan membuat kita merasa terasing dan curiga terhadap orang lain. Kalau tidak menerima kita, kemudian kita menganggap orang itu menolak kita dan kita merasa orang itu salah terus kita benar, itu juga kurang baik sih menurut saya. Ya, merasa ditolak itu juga kurang baik, meskipun kalau kemudian menagih simpati itu juga tidak baik, juga lebih tidak baik lagi. Ininya gitu ya. Ya karena ya maiyah berjalan seperti itu, dan dunia akademik ilmuwan juga berjalan dengan diri mereka gitu. Kan ya, kalau orang-orang akademik itu mereka juga memiliki dinamika. Dinamika itu artinya ya ada capeknya, ada keselnya, ada ngurus ininya itunya. Misalnya satu orang ilmuwan, dia berpikir tentang ilmu, tentang teori tertentu, menulis misalnya, mengucapkan gagasan, menyampaikan gagasannya. Nah mereka ini kan satu figur ini kan mereka juga punya pikiran yang lain tentang keluarga, tentang sosial mereka, tentang kesehatan mereka, bahkan juga tentang latar belakang mereka. Semua itu pasti mereka bagi-bagi, dan kita nggak tahu mereka sempat atau tidak mendengarkan Cak Nun gitu kan. Tidak semua sempat tentunya, ada yang mendengarkan sedikit, ada yang banyak, ada yang terus menerus sering gitu, sehingga penerimanya juga berbeda-beda. Dan saya yakin Cak Nun ini menginspirasi kok, menginspirasi artinya memberikan nuansa lah, paling tidak memberikan nuansa untuk kalangan ilmuwan ya. Dan di UIN Jogja yang dengan paradigma integrasi interkoneksi itu artinya integral, bahwa ilmu itu harus integral, harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh. Interkoneksi itu ya suatu pandangan bahwa
ilmu itu harus saling interaksi satu sama lain, tidak bisa berdiri sendiri. Itu juga sangat klop dengan Ma'iyah. Itu yang menggagaskan Pak Amin Abdullah. Saya yakin Pak Amin Abdullah tidak mungkin menolak orang seperti Cak Nun, itu tidak mungkin. Kalau Wahabi, Salafi itu ditolak jelas, tapi kalau 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 orang seperti Cak Nun nggak akan. Ya, itu ya ini respons sekaligus ya unek-unek saya terkait dengan pernyataan yang mungkin sering ya, sama jenengan juga sering bareng mendengarkan Mbak Nun mengatakan itu. Beliau merasa tidak dipercaya. Ya mudah-mudahan tidak, ya mudah-mudahan apa ya istilahnya, calon tidak merasakan itu lagi lah ya. Sehingga akan menganggap orang lain itu selalu jahat pada beliau. Dan saya juga berharap jamaah Ma'iyah tidak merasakan orang lain itu selalu jahat, menjadi ancaman. Nah, terus tadi kan membahas tentang kesucian ya, suci adalah kamu menjadi dirimu sendiri. Itu kan pemikirannya bagus juga. Ada suci secara fikih, itu kalau batal wudhu lagi, kalau udah wudhu berarti suci. Ada suci secara politik, artinya tidak berbohong, tidak menipu. Ada suci secara budaya, tidak memberikan kebencian kepada yang lain, tidak memberikan ujaran kebencian kepada pihak lain. Itu kan pemikirannya bagus. Suci secara ini, suci secara ini ya. Dan saya belum menemukan sejauh ini elaborasi kata suci itu secara luas ya, seperti yang disampaikan oleh Cak Nun itu. Dan itu bisa kita terjemahkan sebenarnya ke dalam dunia akademik. Ini kan menginspirasi, ini namanya menginspirasi. Nah, memang orang tidak kemudian menganggap ini adalah teorinya Cak Nun ya kan. Kalaupun menganggap itu paling ya tidak mengakui ini dari Cak Nun, itu masalahnya. Nggak tahu ya mengenai nasib Cak Nun kok digitukan gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin ini ruang yang tidak terlalu pasti ya. Hanya tidak ada garis batas yang jelas bahwa setiap teori itu harus diklaim hak ciptanya, karena sifatnya itu ya menginspirasi gitu saja. Tapi kalau saya akan sebutkan meskipun tidak secara intensif, karena tidak semua orang kan suka dengan Ma'iyah itu kan. Nanti kalau orang sudah terlanjur benci, kita bicara ke Ma'iyah ya dia akan menolak kebaikan Ma'iyah terlebih dahulu sebelum dia berpikir kan gitu. Kita juga mengantisipasi itu juga. Ya, terus tadi juga dijelaskan tentang harapan manusia. Ketika manusia memiliki harapan itu apakah harus tercapai atau tidak. Seandainya ketika harapannya itu belum tercapai, kemudian orang itu terlebih dahulu dijemput oleh ajal kematiannya, itu bagaimana? Apakah kecewa sama Allah? Apakah iri dengan pencapaian orang lain? Mau nggak itu ente itu mati dalam keadaan kecewa sama Allah dan sebagainya? Itu juga dibahas. Itu kan hal-hal yang terkait dengan kehidupan banyak orang itu. Atau tetap milih untuk ridho kepada Allah, karena kehidupan itu tidak berhenti setelah orang itu meninggal. Tetap yakin pada Allah, bahwa Allah itu memiliki kasih sayang, bahwa Allah itu adil, bahwa Allah juga akan membalas orang yang membuli Cak Nun gitu. Cak Nun juga sempat mengungkapkan hal itu. Orang-orang yang membuli Cak Nun, orang-orang yang membuli Cak Nun juga akan dibalas. Itu pasti. Artinya kan ya dunia itu tidak lepas hilang begitu saja. Saya juga ingat siapa-siapa yang membuli Cak Nun, saya juga ingat. Ya, orang-orang yang dulu kelihatannya dekat, ya, tapi kok ya seperti itu. Salah satu resiko orang yang belajar adalah menemukan pilihan-pilihan di dalam proses belajarnya, menemukan
pilihan-pilihan di antara teori-teori, di antara ungkapan-ungkapan, kata-kata, mana saja ini yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan, kan gitu. Nah, di Ma'iyah kita merasakan hal itu. Ya, dan dulu di tahun berapa juga pernah diungkapkan itu di Mojopat Syafaat yang saya juga langsung datang sendiri, bahwa ibarat panggung ini Cak Priyo ya, Cak Priyo Aljabar pernah ngomong itu, yang almarhum itu ya, tahu tuh Anda tuh Cak Priyo Aljabar yang dari mana itu, Sidoarjo apa Surabaya itu, yang punya pondok yang namanya apa adanya, pondok pesantren apa adanya. Itu dia pernah ngomong gini, ibarat panggung Ma'iyah itu bahasanya untuk ada ibaratnya ayam itu kan mengeluarkan telur dan mengeluarkan kotoran, mengeluarkan tai. Nah, Anda cerdas, pilih yang mana? Kalau Anda cerdas ya Anda milih telur. Nenek orang itu pekok ya orang akan mengambil tainya untuk dimakan. Ambil yang baik aja ya. Fokus kepada yang positif, yang baik. Ya sudah, seperti itu. Itulah perjalanan. Inilah perjalanan kita, inilah perjalanan Ma'iyah, inilah perjalanan orang-orang yang belajar. Ya memang seperti inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.